kamu ini tahu semuanya. Tapi kamu pura-pura tidak tahu bahwa kamu sendiri yang telah menculik Najwa. Oh, jadi ibu mau cari kambing hitam di sini. Ibu jangan macam-macam. Sudah puas kamu, Aldi? Kamu lihat sendiri kan? Di rumah ini tidak ada siapa-siapa, kecuali ibu. Sekarang, kamu sudah percaya sama ibu? Daripada kita ribut terus, sekarang bawa saya ke rumah sakit jiwa. Kita tanya di sana, siapa penculik sebenarnya? Oke, kita akan pergi ke rumah sakit jiwa itu. Dan akan kita buktikan siapa sebenarnya yang telah menculik Najwa. Menurut keterangan saksi yang melihat kepergian mereka, laki-laki yang membawa pasien meninggalkan rumah sakit ini ciri-cirinya bertubuh atletis, rambutnya hitam dan tebal, kulitnya putih dan bercabang. Bu, berarti dia orangnya. Coba ibu perhatikan baik-baik wajahnya. Bu Priyanka, jangan sembarangan ngomong ya. Kalau tidak punya bukti, jangan main nuduh orang sembarangan. Itu namanya fitnah. Maaf Ibu, memang bukan Bapak ini penculik saudari Najwa. Kalau gitu, saya punya pertanyaan. Bagaimana kan sistem keamanan di sini? Bagaimana mungkin satu pasien menghilang tanpa ada satu orang pun yang tahu? Tenanglah Pak, kami tidak pernah mengabaikan keamanan rumah sakit ini. Tapi saudari Najwa adalah pasien baru di rumah sakit kami. Jangan sampai petugas ini memberitahu kepada Aldi keadaan Najwa yang sebenarnya tidak gila. Tapi maaf Ibu, meskipun menantu saya itu tidak waras, tapi saya sangat menginginkan agar dia bisa kembali kepada saya, Bu. Sebaiknya Ibu laporkan kasus ini pada pihak yang berwajib. Ini sudah masuk kategori tindakan kriminal. Gak bisa kayak begitu dong. Ini adalah tanggung jawab dari rumah sakit ini. Bukan dilempar ke orang lain. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Najwa, ingat ya, saya nggak segan-segan menuntut rumah sakit ini. Sebaiknya Bapak tenang. Kita semua sama-sama sedang berusaha. Saya minta Bapak juga bersikap kooperatif. Kalau ada yang ingin saya bersikap kooperatif, tunjukkan tanggung jawab kalian. Kalian kan rumah sakit, pasien itu hilang di sini. Harusnya kalian itu yang mencari Najwa. Maaf Pak, ruangannya harus tenang Pak. Jangan sentuh saya. Lepas gak? Saya mau Najwa kembali. Saya mau Najwa kembali. Lepas gak? Ingat ya. Untung Aldi mudah diprovokasi. Kalau tidak, paramedik ini tadi sudah menjelaskan bahwa Najwa bukan pasien rumah sakit jiwa yang sebenarnya. Lepasin! Kalian memperlakukan saya seperti penjahat. Saya balas nih. Lepas ya! Edi! Tahan kamu, tahan! Kalau kamu bersikap seperti ini terus, kamu yang bisa masuk rumah sakit jiwa ini. Bapak-bapak, terima kasih. Biar saya ngatasi. Aldi, sebaiknya sekarang ini kita harus berpikir. Siapa yang Najwa? Pasti orang itu mempunyai dendam terhadap Rehan, terhadap Najwa, atau terhadap kamu. Tapi saya sama sekali nggak ada gambaran. Siapa orang yang tega Najwa sekarang? Yang punya alibi paling besar itu cuma Priti. Tapi Ibu bilang sendiri kalau Priti udah meninggal. Iya, Priti sudah meninggal, Aldi. Bagaimana dengan adik tiri kamu, Dion? Dia itu sangat berpotensi besar sebagai penculik
Najwa. Bukankah Dion itu tidak pernah menyetujui kamu bersatu dengan Najwa? Saya harus pulang sekarang. Ali tunggu ibu, Ali! Anita, tunggu Anita. Tolong Anita, tolong kamu mengerti kondisi aku. Aku udah gak punya apa-apa lagi Anita. Sekalinya aku bilang tidak. Lagian aku lagi ngurus depositonya. Biar kamu gak bisa mencurinya dari aku. 1 miliar aja udah cukup untuk semua keperluan kamu. Aku cuma minta 1 miliarnya lagi. Untuk nutupi semua keperluan aku. Kamu tahu sendiri kan, semuanya udah aku jual. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Ya, itu kan urusan kamu, bukan urusan aku. Anita, kamu gak bisa egois gitu Anita. Kalau bukan karena Dion, kamu gak punya apa-apa Anita. Jadi sekarang lebih baik kamu bagi 1 miliar untuk kamu dan 1 miliar untuk Dion. Gak bisa, Mami. Sesuai dengan perjanjian, uang itu adalah milik aku. Dion! Di mana kamu sembunyikan Najwa? Ayo ngaku! Kenapa kamu tanya sama aku? Kamu tanya aja sama suaminya si Rehan. Kamu gak usah pura-pura. Aku tahu kamu pasti udah Najwa. Aku udah tahu segalanya. Sekarang aku! Kamu udah sakit ya? Menduduh orang tanpa bukti. Harusnya kamu yang masuk rumah sakit jiwa, Aldi. Berani kamu ya? Aldi, cukup. Kamu kenapa sih marah-marah seperti itu gak jelas? Dan kamu seenaknya menuduh Dion Najwa. Apa maksudnya? Mi, Najwa itu sudah menghilang dari rumah sakit jiwa. Dan satu-satunya orang yang ingin melenyapkan Najwa dari hidup aku cuma Dion. Aldi, dengar ya. Meskipun Dion sekarang nggak punya pekerjaan, tapi bukan berarti Dion yang melakukan itu. Dan lagi pula, Dion seharian ini di rumah, nggak kemana-mana. Kok kamu ngeliatin aku kayak gitu? Aku dari tadi di rumah loh. Kamu tanya aja Mami kalau nggak percaya. Aldi, Mami ingin tanya sama kamu. Kenapa Najwa masuk rumah sakit jiwa? Apa dia udah betul-betul gila? Hah? Ayo jawab Aldi, jawab Mami. Aldi, jawab Mami. Apa mungkin Zain yang Najwa? Potensi Zain emang sangat kuat untuk melakukan hal itu. Aku minta tolong sama Pak Ahmad dan juga Ibu untuk tinggal di sini dulu untuk beberapa saat. Tapi aku mohon kepada Pak Ahmad dan juga Ibu kesediaannya untuk tidak memberitahu kepada suami aku tentang keberadaan aku di sini. Nak Najwa, bukan maksud kami untuk menolak kehadiran Nak Najwa di rumah ini. Kami hanya menyarankan apa yang sebaiknya Nak Najwa lakukan. Itu juga untuk menghindari fitnah. Sebagai seorang istri, kita tidak boleh keluar dari rumah tanpa seizin suami, Nak. Bukankah selama ini yang kita cari adalah keridoan dari suami kita? Iya Pak, Bu, saya sangat mengerti. Tapi saat ini, Rehan sedang tidak ada di rumahnya. Dia sedang bertugas ke luar negeri. Dan aku takut kalau pulang ke rumah, kalau nggak ada Rehan di rumah. Saya akan bantu Nak Najwa untuk mengawasi rumah Nak Najwa. Untuk mengetahui apakah Nak Rehan sudah pulang atau belum. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Terima kasih. Ya Allah Najwa, kamu ada di mana sekarang? Siapa yang harus aku hubungi? Ibu Hasna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hasna. Saya... Nah Aldi, bukannya ibu nggak mau kamu telepon ibu, tapi tolong mulai sekarang jangan ganggu Najwa lagi ya. Karena kamu tahu Najwa kan sudah bahagia hidup bersama Rehan. Bu, maksud saya telepon tidak ada membicarakan soal Najwa sekarang. Saya cuma pengen tahu kalau Najwa itu apa udah pulang ke rumah ibu atau belum. Apa maksudnya Aldi? Ya pastinya dia tidak pulang ke rumah ibu lagi kan. Nah Aldi tahu kalau mereka itu udah punya rumah sendiri. Bu, kalau itu juga saya udah tahu kalau mereka tinggal satu rumah. Pertanyaan saya, soalnya Najwa itu hilang dari rumah sakit jiwa, Bu. Apa? Rumah sakit jiwa? Siapa yang masuk ke rumah sakit jiwa, Aldi? Sebenarnya kalau soal itu saya juga masih belum tahu persis.
Tapi yang terjadi, ada orang yang ngambil Najwa dari rumah sakit jiwa. Dan sampai saat ini nggak ada satu orang pun yang tahu di mana Najwa. Makanya saya berharap Najwa itu ternyata udah diantar ke rumah ibu. Makanya saya mau nanya sekarang, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu kok diam aja? Bu Hasni. Kalau Najwa nggak balik ke rumah ibunya berarti Najwa dibawa kemana dong? Assalamualaikum Rehan. Assalamualaikum. Kamu? Ngapain kamu datang ke sini? Tolong Ibu Priyanka, katakan yang sebenarnya. Ada masalah apa dengan Najwa? Kenapa Najwa sampai ada di rumah sakit jiwa? Itu kan salah kamu sendiri. Kenapa kamu melahirkan seorang anak yang tidak membawa keberuntungan? Dia itu membawa masalah dan membawa sial bagi semua orang. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bu. Tidak ada manusia yang membawa masalah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan manfaat dan kebaikan bagi hamba-hambanya. Jadi tolong cabut kalimat ibu. Karena kalimat ibu itu begitu menyakitkan. Sudah ya Ibu Hasna. Saya tidak mau mendengarkan ceramah dari kamu. Pergi dan cari Najwa di tempat lain. Saya heran. Kok masih ada juga orang yang mau menculik perempuan yang tidak waras seperti Najwa. Masya Allah. Tudingan ibu begitu kejam. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah supaya ibu mendapat hidayah, supaya mata hati ibu bisa terbuka. Dan sekarang saya mau cari Najwa di sini, karena saya yakin Najwa ada di dalam. Kamu tidak bisa masuk sembarangan ke rumah orang. Dan ini adalah rumahnya Rehan. Tidak, ini rumah anak saya juga Najwa. Jadi Anda tidak berhak untuk menolak kehadiran saya. Oh, tidak bisa. Permisi. Silakan cari kalau ketemu. Najwa. 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 Waktu kamu menikah dulu, nak, ibu ikut bahagia. Karena ternyata kamu bisa mempersatukan cinta kamu dengan Rehan. Tapi di tengah malingnya pernikahan kamu, ibu gak nyangka sama sekali ternyata hidup kamu banyak cobaan. Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bu, tolong serahkan teleponnya ke Nak Najwa. Baik, Pak. Nak Najwa, ini ada telepon dari Bapak. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam, Nak Najwa. Bagaimana Pak Ahmad keadaan di sana? Apa Rehan sudah pulang? Bapak baru aja lihat Nak Rehan turun dari taksi. Dan sekarang baru jadi masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah ya Allah. Pak Ahmad, kalau boleh saya tahu bagaimana keadaan suami saya? Apa dia baik-baik saja? Nak Najwa, kelihatan Nak Rehan kurang begitu baik kondisinya. Seperti cemas dan mungkin dia sudah tahu tentang Nak Najwa. Bapak mau pulang dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Priyanka juga seorang ibu kan? Jadi pastinya ibu mau punya ikatan batin dengan putra ibu Rehan. Begitu juga saya. Saya yakin dan percaya kalau anak saya itu sama sekali tidak gila.
Jadi itu pastinya cuma fitnah. Ibu Hasna, ini semua adalah kenyataan, bukan fitnah. Najwa menjadi tidak waras karena rasa bersalah dia kepada Priti. Karena telah merebut Rehan calon suami Priti dan membuat Priti... Ibu Priyanka, sebesar apapun perasaan bersalah seseorang, itu tidak mungkin bisa membuat seseorang menjadi gila. Apalagi Najwa itu perempuan tegar dan mempunyai iman yang kuat. Ibu Hasna tidak usah pura-pura naif. Ibu dan Najwa sudah mengetahui bahwa saya telah menjodohkan Rehan dengan Priti. Jauh-jauh hari sebelum pernikahan Rehan dan Najwa terjadi. Tapi ibu tidak bisa menyalahkan Najwa begitu saja. Dan mengkambing hitamkan Najwa atas kematiannya Priti. Kesalahan terbesar Najwa adalah karena telah merebut Rehan, calon istri Priti. Karena itu Najwa menjadi gila. Asal Ibu Hasna tahu, itu pasti adalah hukuman dari Allah pada Najwa. Semua itu tidak betul, Ibu. Dan aku tahu, karena Najwa adalah istriku. Rehan? Najwa tidak merebut aku dari siapa-siapa. Aku bukan barang yang bisa diambil atau diberikan. Aku ini manusia yang punya perasaan. Aku mencintai Najwa, bukan Priti. Itu bohong, Rehan. Dengar, aku mencintai Najwa sejak pertama kali aku bertemu dia. Aku tidak bisa mengendalikan dan menyembunyikan perasaanku. Kejujuran ini adalah kenyataannya. Cukup. Kamu mau menjadi anak durhaka pada ibu. Dan dia yang telah memujuk supaya kamu menikahi anaknya dia yang telah jadi janda itu. Insya Allah, Ibu, itu tidak benar sama sekali. Cukup, Ibu menyalahkan Ibu Hasna. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia ibu yang baik. Dia tidak memaksaku menikahi anaknya. Aku menikahi Najwa karena aku mencintainya. Hanya itu yang kuinginkan. Kamu benar-benar keterlaluan, Rehan. Kamu lebih memilih menjadi anak durhaka kepada ibu. Dan kamu lebih memilih perempuan itu daripada ibu kandung kamu sendiri, Rehan. Aku minta maaf. Aku sama sekali tidak berkeinginan menyakiti ibu. Sedikit pun aku tidak punya niat. Tapi aku harus mengatakan apa yang benar dan apa yang salah. Ibu punya banyak kebencian. Itu tidak benar. Diam kamu, Rehan. Kamu tuh jangan ceramahi ibu. Ibu, aku hanya ingin ibu bisa mengerti bahwa aku mencintai Najwa dan tidak bisa hidup tanpa dia. Apa itu sulit untuk dimengerti? Maaf kalau aku bicara yang sebenarnya. Tidak, Rehan. Ibu tidak akan maafkan kamu. Kamu telah membuat hidup ibu sengsara dengan menikahi janda itu. Ibu hanya akan maafkan kamu kalau kamu mau menceraikan Najwa. Ibu, jangan begini. Jangan tempatkan aku di situasi seperti ini. Jangan ibu suruh aku memilih antara ibu dan Najwa. Pilihannya cuma itu. Kamu ceraikan Najwa. Ingat, Rehan, kamu itu sudah menikahi wanita yang tidak waras. Jadi sekarang, kamu mempunyai alasan yang tepat untuk menceraikan Najwa. Pilihan ada di tangan kamu, Rehan. Ceraikan Najwa. Kalau tidak, kamu tidak boleh memanggil ibu sebagai ibu kandung kamu sendiri. Dan ibu bisa pastikan bahwa kamu tidak akan pernah melihat ibu lagi seumur hidup kamu, Rehan. Ya Allah, ya Robbi, apa yang harus kulakukan?